Pemirsa, dua armada bus Transjakarta Koridor 12 dan 5 terjebak banjir di Jalan Mangga 2 Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang ini. Ketinggian air memaksa kedua bus Transjakarta ini tidak beroperasi karena tidak bisa melintasi genangan. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak pagi hingga Senin siang, pemirsa, sehingga merendam ruas Jalan Mangga 2 Raya Sawah Besar. Di lokasi ini ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan memutus akses jalan sehingga menjadi banjir terparah. Hampir semua pengendara baik roda 2 maupun 4 tidak berani melintas karena khawatir kendaraannya mogok. Bahkan dua armada bus Transjakarta Koridor 12 dan 5 hanya bisa parkir di halte bus karena tidak bisa melintasi banjir. Selain memutus akses jalan, banjir juga mengganggu operasional bus Transjakarta jurusan Penjaringan Tanjung Priuk dan Kampung Melayu Ancol. Banjir diperkirakan akan semakin tinggi jika curah hujan tidak juga mereda. Banjir Jakarta meluas. Badan Penanggulangan Daerah DKI Jakarta mengatakan banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, namun juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, hingga mengancam keselamatan warga. Informasi selengkapnya sudah ada rekan Satrio Adi di Cilandak Timur. Selamat siang, Satrio. Bagaimana kondisi di sana di siang hari ini? Ya, betul sekali, curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak pagi hari tadi membuat sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terendam banjir. Salah satunya adalah di Jalan Nis, tepatnya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, di mana di lokasi ini sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi banjir sudah melanda beberapa pemukiman warga, khususnya di RW 3 Cilandak Timur, di mana tinggi banjir pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi berkisar mencapai 95 cm. Dan meskipun saat ini atau siang hari ini, tepatnya pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat, ketinggian air atau ketinggian banjir di Jalan Nis sudah berangsur surut, atau tepatnya saat ini tinggi banjir turun menjadi 65 cm, namun air masih menggenang sejumlah rumah warga di Jalan Nis, dan titik terparah berada di perumahan di RW 3, di mana ada ratusan kakak yang terdampak akibat banjir ini. Penyebab banjir yang terjadi di Jalan Nis Cilandak Timur ini adalah luapan Kali Krukut, air sungai Kali Krukut yang meluap akibat hujan yang terjadi di hulu sungai dan juga di wilayah DKI Jakarta sejak pagi hari tadi. Dan saat ini petugas baik dari BPBD maupun PPSU, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedang melakukan pembersihan sampah dan juga kotoran yang tersendat di sungai Kali Krukut, agar luapan sungai Kali Krukut ke rumah warga tidak kembali terjadi seperti pada pagi hari tadi. Dampak dari banjir ini tentunya mengganggu aktivitas dan juga mobilitas masyarakat sekitar, meskipun saat ini masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal, tidak seperti pagi hari tadi di mana masyarakat memindahkan barang-barang mereka dan juga membersihkan lumpur-lumpur banjir yang masuk ke dalam rumah mereka. Memang BMKG juga setelah memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, di mana cuaca pada hari ini cenderung berawan hingga hujan di sepanjang hari, baik dengan intensitas ringan maupun intensitas hujan sedang di sebagian besar di wilayah DKI Jakarta. BMKG pun menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk sedia payung dan juga menggunakan jas hujan ketika beraktivitas. Adapun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, seperti di masyarakat Cilandak Timur ini yang tinggal di bantaran Sungai Krukut, untuk selalu waspada dan berhati-hati juga siaga jika sewaktu-waktu air atau debit air di sungai kembali meluap seperti yang terjadi pada pagi hari tadi.
Dan meskipun banjir melanda di Jalan Nis Cilandak Timur Jakarta Selatan ini, hingga siang hari ini tidak ada warga yang mengungsi meskipun BPBD DKI Jakarta telah menyiagakan posko kesiapsiagaan di depan Jalan Nis di lokasi yang tidak terendam banjir. Dan kita akan coba lihat lebih dalam lagi banjir yang masih melanda Jalan Nis Cilandak Timur ini. Memang beberapa warga mengaku bahwa banjir kerap kali terjadi ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi melanda wilayah DKI Jakarta. Namun per Desember kemarin pemerintah daerah kemudian telah membangun tanggul untuk mengurangi debit air dan juga luapan jika hujan dengan intensitas tinggi sewaktu-waktu terjadi. Menurut keterangan warga, tanggul yang sudah rampung ini memang mengurangi debit air dan luapan air dari Sungai Krukut ke perumahan atau pemukiman warga. Namun juga tanggul ini juga membuat air lebih lama surut. Jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu sebelum tanggul dibangun, memang banjir yang sering terjadi di wilayah ini lebih cepat surut sebab tidak ada penghalang bagi air untuk menuju kembali ke sungai. Namun menurut keterangan warga saat ini banjir yang terjadi pada hari ini lebih lama surut ketimbang di hari-hari biasanya. Dan inilah situasi yang terjadi saat ini. Memang tadi pagi hujan sempat masuk ke rumah warga. Namun saat ini, siang hari ini, air yang menggenang di Jalan Nis sudah berangsur surut dan tidak lagi masuk ke rumah warga. Kita akan coba tanya ke salah satu warga yang tinggal di Jalan Nis Cilandak Timur ini. Bapak izin dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Ali. Pak Ali. Pak Ali rumahnya di ini, Pak? Iya betul, saya tinggal di sini. Tadi banjir pada pagi hari tadi sempat masuk ke dalam rumah Bapak? Hampir masuk ya? hampir masuk. Udah tinggal berapa senti lagi gitu. Oh, oke. Pak Ali, di wilayah ini emang sering terjadi banjir atau baru kali ini? Sering. Udah langganan ya. Betul. Nah, kalau banjir pada pagi hari ini tidak terlalu parah seperti yang sudah terjadi sebelumnya atau bagaimana, Pak? Kalau kemarin Desember di pertengahan itu sempat masuk ke dalam rumah, tapi ini enggak. Ini sekarang ada tanggul, Pak, baru. Tanggul ini membuat luapan dari kali Krukut lebih sedikit debit airnya masuk ke rumah Bapak atau bagaimana, Pak? Iya sih sebetulnya karena debit air dari belakang itu kan nggak langsung menuju sini ke bentur sama tembok, jadi limpas lewat sih sebetulnya. Kalau curah hujannya nggak tinggi juga kemungkinan nggak sampai meluap ke kampung pemukiman maksudnya. Berarti ini tidak masuk ke rumah Bapak tadi ya, Pak? Alhamdulillah tidak, iya. Sekarang air udah mulai surut ya, Pak? Tadi berapa ketinggian air dan sekarang berapa sih, Pak Ali? Kalau tadi di sini kurang lebih ya, kalau di sini segini berarti di sana 1 meter. 1 meteran. Sekarang udah mulai surut? Udah surut. Baik. Pak Ali, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Dan selain membersihkan sampah yang tersendat di Kali Krukut, petugas juga sedang ini memompa ini, Pak. Pompa ya. Air dari mana dibuang ke mana nih, Pak? Dari arah sini Situ. kita sedot pindah ke Pindah ke sungai lagi, Sungai. balikin ke sungai biar cepat surut ya, Pak. siap. Pompa yang disiapkan berapa unit, Pak? Ini di sini dua. 2 unit. Kemampuannya berapa? Berapa debit air yang bisa disalurin? Ini berapa Black, kemampuan sedotannya? Tahu udah berapa? Kurang tahu sih. Tapi membantu Iya. debit air Mempercepat. supaya lebih surut ya. Ya, mempercepat. Baik, jadi ada 2 upaya yang dilakukan oleh petugas pada siang hari ini, yaitu memompa air yang berada di pemukiman warga untuk kembali ke Sungai Krukut dan juga melakukan pembersihan sampah yang tersendat. Sebab sampah yang tersendat ini membuat
debit air di Kali Kerukut dapat kembali meluap ke rumah warga sehingga sampah ini perlu dibersihkan oleh petugas. Memang beberapa petugas sejak pagi hari tadi sudah siaga di lokasi untuk membantu warga yang memindahkan barang mereka dan juga membantu warga untuk menuju ke posko yang telah disediakan oleh BPBD di depan Jalan NIS. Dan hingga saat ini proses pemompaan mulai dilakukan agar air yang menggenang di rumah warga dapat kembali surut. Anggi. Baik, Satrio, ini dari BMKG juga memberikan peringatan dini ya hujan berkenaan dengan wilayah Jakarta termasuk siaga atau hujan lebat sangat lebat ini bersamaan dengan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Nah, dengan melihat kondisi air di lokasi Anda berada tadi pagi hujan kemudian dengan cepat naik begitu, walaupun siang hari ini tadi laporan Anda sudah mulai surut ya. Apakah kemudian Anda melihat dengan kondisi dan ada peringatan dini dari BMKG ini kemudian tidak membuat warga khawatir untuk segera evakuasi atau juga menyelamatkan barang-barang mereka mumpung masih ada waktu saat ini ketika air surut, Satrio? Ya Anggi, memang tadi kami sempat berbincang dengan warga di Jalan NIS ini. Beberapa dari mereka memilih untuk tidak melakukan evakuasi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman karena mereka mengklaim bahwa banjir di wilayahnya atau di kediamannya memang sering terjadi dan bahkan banjir yang terjadi pada hari ini tidak separah pada banjir-banjir yang sebelumnya pernah mereka alami, sehingga mereka memilih untuk berada di kediaman mereka masing-masing sembari membersihkan kotoran-kotoran, lumpur dan sisa-sisa banjir yang masih menggenang di rumah mereka. Adapun beberapa warga juga mengaku bahwa banjir yang sempat terjadi hingga hampir 1 meter pada pagi hari tadi juga tidak masuk sampai ke dalam rumah mereka. Sehingga hingga siang hari ini para warga belum mengevakuasi barang-barang ataupun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dengan harapan bahwa banjir yang saat ini masih menggenang dapat kembali surut sehingga mereka dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Kalau kita bandingkan kondisi pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 dan pada siang hari ini memang kondisinya cenderung lebih surut dan juga lebih kondusif ketimbang pagi hari tadi di mana tinggi banjir hampir mencapai 1 meter dan saat ini tinggi banjir hanya berkisar sekitar 60 cm dan dengan pemompaan yang dilakukan oleh petugas tentunya diharapkan banjir dapat tinggi banjir dapat kembali turun dan aktivitas warga dapat kembali normal seperti sedia kala. Kita akan coba tanya ke Pak Ali lagi nih. Pak Ali, saya boleh tanya lagi Pak? Bapak, BMKG kan memprediksi bahwa hujan nih kayaknya akan terus terjadi pada sore hari nanti nih Pak. Bapak memilih mengungsi atau enggak nih Pak? Oh, untuk sementara enggak, masih aman. Biasa saya udah kebanjiran waktu masuk rumah juga jarang ngungsi sih. Iya. Lebih memilih untuk berada di rumah ya? Betul, tapi kalau kondisinya tambah naik sih, ya kalau harus ngungsi ya ngungsi. Sejauh ini gimana Pak? Khawatir nggak kalau banjir kembali datang? Ya khawatir, cuman ya habis gimana lagi. Iya. Tetap memilih di rumah ya? Tetap memilih di rumah sih. Kadang-kadang kan ya perabotan kan perlu dinaik-naikin gitu kan, harus biar enggak kayak pakaian anak-anak ya, baju sekolah, buku gitu kan, kalau kita udah taruh atas ntar naik lagi, ya kita naikin lagi gitu sih. Nanti Pak Ali dan keluarga memilih di rumah untuk menjaga barang-barang di rumah ya Pak? Betul. Ya, semoga cepat surut sih Pak ya, tidak kembali terjadi banjir susulan. Makasih Pak Ali, sehat-sehat. Dan Anggi, tadi sepertinya juga petugas mengalami sedikit kendala dalam melakukan pemompaan. Namun saat ini dapat kembali dikendalikan dan proses pemompaan
air dari pemukiman warga ke Sungai Krukut kembali dilakukan. Dan menurut keterangan warga tadi, ia menyebut bahwa memilih untuk bertahan di rumah untuk mengamankan barang-barang yang berada di lantai 1 di rumahnya, agar jika sewaktu-waktu banjir kembali terjadi, ia dapat mengantisipasi barang-barang dan menyelamatkan barang-barang yang berada di lantai yang lebih rendah. Dan tentu kita berharap banjir yang melanda Jalan Nis Cilandak Timur ini dapat kembali surut dan warga dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala lagi. Baik, Satrio Adi melaporkan dari kawasan Cilandak Timur. Terima kasih. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk terus mengakses informasi di info BMKG untuk akses cuaca dan juga BPBD DKI Jakarta untuk informasi terkini berkenaan dengan banjir yang terjadi di Jakarta. Untuk sementara pemirsa, terima kasih dan demikianlah Breaking News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.